Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan juga jangan lupa memakai masker. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai materi terakhir di bab protista. Sebelum kita masuk ke materi, silahkan kalian perhatikan gambar berikut. Nah, apakah kalian pernah melihat makhluk hidup tersebut di suatu tempat? Nah, pasti ada yang pernah, ada yang belum kan? Ternyata yang berwarna kuning-kuning di pohon itu merupakan makhluk hidup yang masuk ke dalam kingdom protista, yaitu protista mirip jamur. Pasti kalian berpikir, memangnya bukan jamur sejati yang biasanya kita ketahui? Padahal jamur sejati juga ada yang hidup di pohon. Nah, kalian nantinya akan ketahui setelah mempelajari materi ini. Nah, setelah menonton video pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat mengklasifikasikan protista mirip jamur. Kemudian dapat mendeskripsikan ciri-ciri protista mirip jamur serta bagaimana peranan protista mirip jamur di kehidupan sehari-hari. Oke, perhatikan video pembelajaran ini hingga akhir ya. Apa sih protista mirip jamur itu? Jadi protista mirip jamur ini merupakan protista heterotrof yang memperoleh makanannya dari organisme lain dengan cara menguraikan dan menelan makanannya. Nah, jadi protista mirip jamur ini bukan merupakan jamur sejati dikarenakan susunan sel, kemudian cara bereproduksi dan siklus hidupnya berbeda dengan jamur sejati. Tapi mereka juga memiliki beberapa persamaan seperti membentuk spora dan juga mempunyai hifa. Selanjutnya, ciri umum protista mirip jamur yaitu eukariotik. Nah, dikarenakan dia tidak ada klorofil, cara memperoleh makannya dengan cara heterotrof. Kemudian tidak memiliki klorofil, menghasilkan spora di dalam sporangium, kemudian berukuran kecil, hidup di tempat yang lembab atau basah, dan berkembang biak secara seksual dan aseksual. Nah, selanjutnya itu ada protista mirip jamur dibagi menjadi dua bagian, yaitu jamur lendir dan jamur air. Nah, jamur lendir ini terdapat jamur lendir plasmodial atau myxomycota dan jamur lendir seluler atau acrasiomycota. Sedangkan jamur air sendiri yaitu oomycota. Dapat dilihat bentuk-bentuk dari masing-masing jamur lendir dan jamur air pada PPT. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian jamur lendir, yaitu jamur lendir yang pertama, jamur lendir plasmodial atau myxomycota. Nah, kenapa dia dinamakan jamur lendir? Karena dia memiliki protoplasma tanpa dinding sel. Nah, ciri-cirinya itu dia heterotrof karena dia tidak memiliki klorofil. Dengan cara inilah dia memiliki makan. Kemudian memiliki pigmen berwarna kuning atau oranye dan hidup di tempat lembab dan basah. Nah, ciri-ciri selanjutnya itu memiliki bentuk tubuh seperti lendir atau plasmodium. Nah, perlu diingat Plasmodium myxomycota ini berbeda dengan plasmodium yang ada di sporozoa atau protista mirip hewan yang telah kalian pelajari sebelumnya. Nah, plasmodium ini dapat dilihat pada gambar. Bentuknya itu seperti itu ya. Plasmodium adalah massa sitoplasma yang tidak bersekat dan mengandung banyak nukleus atau 2N atau yang disebut juga dengan diploid. Nah, ciri selanjutnya ia dapat bergerak-gerak seperti amoeba. Nah, jadi plasmodium ini dia dapat bergerak-gerak seperti amoeba. Nah, disebut juga massa amoeboid atau pasti makan. Kenapa?
dikarenakan ia dapat bergerak seperti amoeba tadi. Nah, jamur lendir Plasmodium myxomycota ini dia bereproduksi dengan cara seksual dan aseksual. Nah, pada reproduksi secara seksual akan melibatkan peleburan gamet dengan cara si ngami, yaitu kalau dilihat pada gambar itu dia sebelah kanan ya. Nah, jadi si ngami ini merupakan peluburan dua sel yang memiliki ukuran dan bentuk yang sama, tapi memiliki jenis yang berbeda. Nah, kemudian pada reproduksi secara aseksual dilakukan dengan spora yang nantinya akan membentuk sel gamet. Dapat dilihat pada PPT itu dia gambarnya yang sebelah kanan. Nah, selanjutnya itu siklus hidup myxomycota. Nah, tahap yang pertama itu tahap lendir. Nah, ia bergerak seperti amoeba atau ameboid. Nah, fase ini merupakan fase plasmodium yang tadi telah disebutkan, atau fase dimana fase mencari fase makan. Nah, tahap kedua itu yaitu pembentukan badan buah. Nah, pembentukan badan buah ini pembentukan sporangium yang berada di spora. Jadi sporangium ini berada di spora. Nah, kemudian tahap ketiga itu peluburan dua sel. Nah, sel amoeboid dan sel berflagela atau singami. Nantinya dia akan memiliki yang akan setelah dia berfertilisasi dia akan memiliki zigot dan kemudian akan membentuk plasmodium yang baru. Nah, berikut merupakan siklus hidup dari myxomycota. Nah, itu dimulai dari plasmodium pada saat mencari makan yang bersifat diploid atau 2N. Nah, pada saat dia mencari makan, dia akan bergerak seperti amoeba dengan gerakan yang dinamakan amoeboid. Nah, ketika dia memperoleh makanannya, caranya dia akan menjulurkan pseudopodianya ke arah makanan. Kemudian makanan tersebut akan ditelan atau fagositosis. Makanannya ini dapat berupa sisa-sisa daun, kayu yang membusuk, bakteri atau jamur uniseluler yang terdapat di tanah yang lembab dan di hutan basah. Selanjutnya itu plasmodium dewasa nantinya akan membentuk jaringan agar mendapatkan makanan dan oksigen yang lebih banyak. Nah, atau dia dapat mempersiapkan diri untuk berbuah yang bersifat diploid atau 2N. Nah, selanjutnya pada saat kondisi lingkungannya kurang menguntungkan, misalnya terjadi kekeringan di wilayahnya, plasmodium dewasa itu dia akan membentuk sporangium yang bertangkai. Nah, jadi batangnya ini dia nanti akan memiliki tangkai. Nah, kemudian plasmodium dewasa ini memiliki kromosom yang bersifat diploid. Nah, selanjutnya di dalam sporangium ini terjadi pembelahan secara meiosis dan menghasilkan spora yang bersifat haploid atau N. Nah, spora ini tahan terhadap kekeringan. Nah, bila kondisi lingkungannya membaik, maka spora ini akan berkecambah dan membentuk sel aktif yang haploid. Nah, sel-sel yang aktif ini memiliki bentuk yang berbeda-beda dan dapat berubah menjadi sel amoeboid dan sel berflagela. Nah, terjadi singami antara sel-sel yang memiliki bentuk yang sama. Singami menghasilkan zigot-zigot yang berkromosom bersifat diploid. Kemudian nukleus intinya zigot ini yang bersifat diploid akan membelah secara mitosis tanpa disertai pembelahan sitoplasma dan membentuk plasmodium pemakan yang diploid yang baru. Selanjutnya, beberapa contoh dari jamur lendir Plasmodium myxomycota ini diantaranya ada Archiria, Fusarium, Fuligoseptica, dan Tubifera ferruginosa.
Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian jamur lendir kedua, yaitu ada jamur lendir seluler atau Acrasiomycota. Nah, Acrasiomycota ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu memiliki pigmen yang tidak begitu mencolok. Kemudian memiliki fase soliter atau makanan dan agregat atau koloni. Nah, kemudian cara bereproduksinya itu dengan cara seksual dan aseksual. Nah, reproduksi secara aseksual itu dengan membentuk tubuh buah. Dapat dilihat pada gambar yang sebelah kanan. Nah, itu tubuh buahnya itu paling atas dan dia memiliki tangkai. Di dalam tubuh buahnya itu terdapat sporangium. Selanjutnya itu reproduksi secara seksual dengan cara singami atau sel amoeboid ya pada gambar yang sebelah kiri. Nah, bentuknya seperti itu. Nah, berikut merupakan siklus hidup Acrasiomycota. Nah, tahap yang pertama yaitu fase makan. Nah, di mana sel soliternya ini nanti akan membentuk pada saat mencari makan. Dan ketika makanannya habis, dia akan membentuk agregat. Nah, tahap yang kedua dia membentuk badan buah yang berupa spora. Nah, di dalam spora ini terdapat sporangium yang nantinya akan pecah ketika dia menemukan lingkungan yang baik. Selanjutnya itu tahap ketiga atau peleburan dua sel. Nah, dua sel amoeboid ini nantinya akan bersatu atau berfertilisasi yang membentuk zigot dan akan menghasilkan sel amoeboid yang baru. Nah, berikut secara keseluruhan siklus hidup dari Acrasiomycota. Nah, jadi dia mula-mula itu sebuah sel amoeba yang berkromosom haploid atau N akan melakukan pembelahan secara mitosis sehingga jumlahnya ini akan bertambah banyak. Nah, di situ dapat dilihat pada nomor 1 ya. Kemudian sel-sel amoeba ini yang jumlahnya banyak tersebut akan berada pada tahap mencari makan, hidup soliter dan bergerak dengan pseudopodia-nya. Nah, bila makanan di tempatnya itu sudah tidak tersedia, maka sel-sel amoeboid ini mengeluarkan senyawa kimia yang dapat merangsang sel amoeboid yang lain untuk saling mendekat dan berkumpul. Itu ditunjukkan pada nomor 2. Nah, setelah berkumpul, sel-sel amoeba ini akan bergerak ke arah pusat agregat untuk membentuk satu unit yang disebut dengan pseudoplasmodium. Nah, pseudoplasmodium ini berbentuk seperti peluru dan dapat berpindah ke tempat cahaya, ke arah cahaya atau dalam hal ini dia bergerak fototaksis. Nah, pada saat ada makanan, plasmodium tersebut akan berhenti bergerak dan membentuk tubuhnya yang mengandung spora untuk bereproduksi yang disebut dengan sporofov. Kemudian sporofov ini akan menetap di satu tempat untuk membentuk tubuh buah atau fruiting body ya. Nah, beberapa sel akan mengering membentuk batang penyokong, lalu sel-sel yang lain bergerak merayap ke atas yang mengering menjadi kumpulan spora yang bersifat haploid. Nah, karena dengan kumpulan spora tersebut merupakan tubuh buah, spora yang bersifat resisten atau tahan terhadap kondisi lingkungan yang buruk, misalnya pada saat kekeringan. Nah, bila spora ini jatuh di tempat yang menguntungkan, maka akan tumbuh menjadi sel amoeboid yang haploid dan siklusnya akan berulang seperti itu kembali. Nah, itu tadi penjelasan dari siklus reproduksi aseksual. Sedangkan ya reproduksi seksualnya itu dimulai dari ketika dia bersingami, dia akan akan berfertilisasi yang nantinya akan menghasilkan zigot yang bersifat 2N atau diploid. Nah, kemudian dia akan melakukan pembelahan secara meiosis yang nantinya akan membentuk amoeba yang baru dan
ketika saat proses mencari makan dia akan bersinggah lagi, dan begitulah siklus selanjutnya. Nah, berikut tadi adalah merupakan siklus dari reproduksi secara seksual. Berikut merupakan contoh dari jamur lendir seluler Acrasiomycota, dapat dilihat pada slide. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian jamur air, yaitu Oomycota. Nah, Oomycota ini memiliki ciri-ciri memiliki dinding sel dari selulosa. Yang kedua, tubuhnya terdiri dari benang-benang hifa. Nah, dapat dilihat pada gambarnya. Kemudian memiliki banyak inti atau senositik, dan dia itu tidak bersekat. Nah, yang ketiga itu hidup sebagai parasit atau saprofit. Nah, selanjutnya jamur air Oomycota ini dia bereproduksi secara seksual dan aseksual. Nah, reproduksi secara aseksual dia akan membentuk zoospora yang berflagela 2, dan bereproduksi secara seksual yaitu pembentukan sel telur oleh inti sperma dan menghasilkan oospora. Nah, berikut merupakan siklus hidup dari jamur air atau Oomycota, dapat dilihat pada slide. Nah, reproduksi secara aseksual itu melakukan reproduksi dengan cara menghasilkan spora berflagela atau zoospora dari sporangium. Nah, zoosporanya ini akan keluar dari sporangium ketika sudah matang, lalu akan berkecambah dan tumbuh menjadi miselium yang di tempat yang sesuai. Nah, kemudian reproduksi secara seksual dilakukan dengan cara menyatukan gamet jantan dan betina. Nah, gamet yang dihasilkan berasal dari hifa yang berdiferensiasi. Nah, gamet betina dihasilkan oleh archegonium dan gamet jantan dihasilkan oleh arteridium. Nah, penyatuan gamet akan menghasilkan zigot yang berkembang menjadi spora berdinding tebal. Nah, spora ini kemudian berkecambah menjadi miselium yang baru dan akan menghasilkan Oomycota yang baru, dan begitulah seterusnya siklus hidupnya. Nah, berikut merupakan beberapa contoh dari jamur air atau Oomycota, dapat dilihat pada slide. Nah, selanjutnya itu protista mirip jamur dan jamur sejati, yaitu persamaan dan perbedaannya. Nah, persamaannya itu dia bersifat heterotrof, tidak memiliki klorofil, mempunyai hifa, dan bereproduksi secara seksual dan aseksual menggunakan spora. Sedangkan perbedaannya, protista mirip jamur ini dia berdinding sel yang berselulosa, kemudian jamur sejati zat kitin. Selanjutnya, protista mirip jamur ini dia memiliki flagela, sedangkan jamur sejati itu tidak. Nah, itu dia tadi penjelasan materi mengenai protista mirip jamur. Apakah semuanya sudah paham? Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham, dapat ditanyai di ruang chat melalui via WA Group atau Google Classroom kita ya. Ibu akan membuat kelompok kecil mengenai peranan protista mirip jamur di kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kalian dapat mendiskusikannya, berbagi informasi mengenai hal tersebut. Nah, kemudian perwakilan dari kelompoknya dapat mempresentasikan kembali hasil dari tugas tadi di via WA Group atau Google Classroom. Nah, kelompok yang lain yang tidak presentasi atau yang belum presentasi dapat menanggapi kelompok yang presentasi. Ibu rasa cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita lanjutkan di minggu depan dengan materi yang baru. Tetap jaga kesehatan dan bahagia selalu. Alhamdulillahirobbilalamin.
Afwan minkum, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.